Kembali lagi dengan channel Bahas Saham. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas saham Greenwood Sejahtera Tbk atau GWSA. Untuk emiten ini banyak di request teman-teman bahas saham. Pada saat video ini dibuat, harganya berada di angka 165. Nah, bagaimana dengan fundamentalnya? Langsung saja kita lihat di laporan keuangannya. Untuk emiten ini, dia sudah mengeluarkan laporan keuangannya sampai dengan kuartal ketiga. Nah, di sini terlihat sampai dengan kuartal ketiga 2023 ini, dia mencatatkan laba bersih sebesar 57,185 miliar. Nah, di sini angka ini sangat-sangat berpotensi mendapatkan kenaikan harga yang cukup signifikan, karena di sini terlihat peningkatan kenaikan labanya ini 83% dari periode sebelumnya. Padahal kita patut memperhatikan bahwasanya ini masih berada di kuartal ketiga. Belum di kuartal keempat nanti atau tahunan, dia sudah sangat jauh melampaui laba dari tahun 2021 bahkan tahun 2022. Secara grafik bisa kita perhatikan di sini, sudah sangat melampaui 2021 dan 2022, tapi perlu kita pertimbangkan juga ke tahun 2018 dan 2019, labanya terlihat cenderung turun. Dan di 2020 bahkan dia mencatatkan laba negatif dan berangsur pulih kembali dari tahun 2021 sampai dengan 2023. Tentunya nanti di kuartal keempat diharapkan terjadi peningkatan laba yang signifikan. Tapi hal yang bisa disimpulkan di sini sudah terlihat adanya perbaikan kinerja atau performance dari emiten ini. Kemudian untuk ekuitasnya tercatat sebesar 7,024 triliun. Di sini terlihat peningkatan ekuitasnya sendiri memang tidak terlalu signifikan dan rata-ratanya hanya 0,5 per tahunnya. Kemudian dari sisi EPS-nya, dia mencatatkan EPS 10 sebanding dengan perolehan laba bersih tadi yang sudah jauh melampaui tahun 2021 dan 2022 tentunya. Untuk saham beredarnya tetap sama di 7,8 miliar lembar. Kemudian untuk utangnya di sini terlihat adanya peningkatan mencapai 787 miliar. Tapi perlu kita lihat di sini nilai utangnya ini cukup kecil yang hanya 0,11 dibandingkan dengan ekuitas bersihnya. Untuk lebih jelasnya bisa kita perhatikan di grafik. Di sini utangnya memang cenderung menurun dari tahun 2018, tapi dari tahun 2021 dia mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2023. Tapi tidak masalah menurut saya karena dia masih memiliki jumlah ekuitas yang sangat-sangat jauh melampaui jumlah utangnya. Kemudian dari sisi penambahan kas, di sini tercatat dia mencatatkan penambahan 86 miliar dan untuk posisi kas pada akhir kuartal ketiganya mencapai 165 miliar. Cukup bagus. Dari sisi ROE-nya, memang ini salah satu kekurangannya. ROE-nya masih sangat-sangat rendah, berada di angka 1%, dan untuk rata-rata ROE-nya juga berada di angka 0,99. Artinya apa? Untuk emiten ini dalam menghasilkan labanya itu sebenarnya kurang bagus atau kurang perform ya teman-teman. Karena nilai ROE dan juga nilai EPS-nya tadi itu cukup kecil dibandingkan dengan ekuitasnya. Nah, atas dasar performan keuangan tadi, kita bisa melihat di sini beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Untuk nilai PBV-nya pada saat video ini dibuat, sebelumnya kita harus melihat dulu berapa harga emiten ini, yaitu 165. Langsung saja 165. Terlihat di sini nilai PBV-nya 0,2. Ini merupakan nilai yang sangat-sangat jauh di bawah harga bukunya, teman-teman. Bayangkan dia hanya dihargai 0,2 dari total keseluruhan ekuitasnya, yang artinya masih sangat-sangat undervalue jika dilihat dari PBV. Dan kemudian dari sisi PER, nah ini yang menjadi catatan juga, PER-nya sangat-sangat tinggi, 16,9, yang artinya apa? Kemampuannya menghasilkan laba itu sangat rendah. Nah, ini yang menjadi kekurangan emiten ini, walaupun memang tadi kita lihat dia sudah mengalami peningkatan dari laba bersih, tapi jumlah laba bersih ini masih kalah jauh dibandingkan laba bersih dari periode-periode sebelumnya. Baik, kemudian untuk harga yang diharapkan dari emiten ini, seperti biasa saya selalu membandingkan atau mengcombine harga secara PBV dan PER.
Di sini didapat harga PBV-nya, nilai buku satunya berada di angka 900, dan tapi nilai PR-nya itu berada di angka 97. Kemudian saya combine berada di angka 499 ataupun 500. Jadi dengan berdasarkan fundamental, emiten ini seharusnya dihargai di harga 500. Dan dari situ bisa disimpulkan nilai MOS-nya sangat-sangat jauh, di angka 66% atau sangat jauh di atas 30%, yang menurut saya dengan membeli emiten ini di harga sekarang, nilai MOS-nya itu sudah sangat-sangat bagus atau resikonya sangat rendah. Dan untuk gain yang bisa diperoleh itu berada di angka 202%. Coba dibayangkan teman-teman investor. Tetapi untuk mengcounter analisis yang pertama, saya selalu melakukan analisis yang kedua, yaitu rata-rata PBV dan PER yang sepantasnya atau selayaknya karena melihat historis dari pergerakan emiten ini. Di sini harga wajarnya ternyata hanya berada di angka 161. Hal ini terjadi dikarenakan selama 5 tahun terakhir, emiten ini harganya berada di situ-situ saja, teman-teman. Berada di angka paling tinggi itu, average-nya di angka 176 atau 179 di tahun 2019 dan 2021. Nah, apabila kita membandingkan menurut nilai fundamentalnya dan menurut historisnya, harga wajarnya ini, menurut historisnya ini sudah merupakan harga wajar. Di harga sekarang 165. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan untuk teman-teman investor apakah bisa mengkoleksi ataupun memasukkan emiten ini ke watchlist masing-masing teman-teman. Baik, secara teknikal, satu hal yang bisa saya lihat di sini, emiten ini sebenarnya terkonsolidasi, teman-teman, di range harga 250 ataupun 300, bahkan sampai dengan 100. Nah, di sini semenjak emiten ini IPO, bisa terlihat harga saham pertamanya itu berada di angka 300-an, dan sekarang mencapai angka 165. Nah, di sini terlihat harga sahamnya bisa disimpulkan tidak kemana-mana, teman-teman, bahkan mengalami penurunan. Nah, perlu yang diperhatikan lagi yaitu di sini ada titik support yang kuat di angka 100. Begitu harga sahamnya mencapai angka 100, dia akan mantul kembali ke atas, dan di sini terjadi penurunan lagi di tahun 2020 pada saat pandemi Covid. Di sini mantul kembali, memang di range harga 67, tapi secara garis besar ini berada di angka 100. Nah, di tahun 2021 bulan Juli juga dia mencapai angka 100 dan kemudian mantul kembali ke harga 250. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan juga. Semenjak tahun 2020, emiten ini sebenarnya sudah mengalami yang namanya periode bullish, teman-teman. Artinya di sini harga emitennya itu beranjak naik ya. Iya benar, beranjak naik. Dan terlihat di sini dia terkonsolidasi secara jangka pendek, yaitu di angka 150 sampai dengan 200. Nah, hal menariknya yang saya lihat, terlihat di sini bahwasanya emiten ini terkonsolidasi secara jangka pendek, dan apabila terlihat seperti ini grafiknya, besar kemungkinannya akan mengalami pembalikan harga ke atas, teman-teman, karena di sini ditahan di titik support 150 secara jangka pendek. Nah, sekarang tergantung teman-teman investor apakah membeli di harga sekarang ataupun bisa memiliki opsi di harga 150 untuk enternya, ataupun memang kalau memang lebih sabar lagi bisa di angka 100. Tapi menurut saya angka 150 ini sudah menjadi titik support kuatnya untuk mengalami pembalikan harga ke angka 200 kembali. Nah, di sini terkonsolidasi ini diakibatkan niat dari investor ataupun calon-calon investor emiten ini untuk melirik emiten ini. Terlihat adanya perilaku wait and see di sini terlihat secara konsolidasi. Artinya banyak yang mengharapkan terjadinya peningkatan laba yang signifikan. Karena tadi kita lihat dari sisi labanya, terlihat dari ROE-nya cukup rendah. Dan saya yakin apabila nanti di kuartal keempat ataupun mungkin di tahun depan, emiten ini mencatatkan laba yang cukup signifikan, pada saat itulah harga saham ini akan beranjak naik kembali. Mungkin mendekati harga bukunya ataupun sesuai dengan harga yang kita ekspektasikan tadi. Nah, di sini secara sentimennya dari media di sini terlihat adanya wacana tak cerminkan fundamental
Berarti artinya emiten ini atau saham ini masih jauh di bawah harga wajarnya. Dan di sini saya melihat adanya foto Pak Loh Keng Hong. Saya tidak tahu apakah memang ada rencana atau niat dari beliau untuk melakukan entry di emiten ini. Baik, beberapa hal yang bisa disimpulkan dari pembahasan kali ini. Saya sangat tertarik dengan jumlah DER dari emiten ini yang hanya mencapai 0,11. Artinya emiten ini sangat-sangat liquid dan tingkat utangnya sangat rendah, teman-teman. Untuk resiko gagal bayar dengan kondisi seperti ini tuh sangat jarang terjadi. Itu yang membuat saya merasa tertarik dengan emiten ini. Kemudian yang kedua, nilai PBV ini sangat-sangat kecil. Artinya ini sangat jauh, teman-teman. Dihargai di bawah nilai bukunya. Nah, pada saat inilah potensi dari emiten ini sangat-sangat bagus. Terlepas dari kekurangannya tadi, memang dari sisi labanya, performanya itu terlihat dari nilai PER-nya sangat tinggi yang menandakan performanya sangat-sangat kurang. Tapi tentunya hal positif yang lain, karena bisa dilihat di sini, dia tidak mengalami kerugian sebenarnya, teman-teman. Dia tetap mencatatkan laba, tapi labanya cukup rendah. Nah, ini merupakan performan yang bisa sebenarnya dipacu dari emiten ini. Sayangnya memang hal kemudian yang bisa menjadi pertimbangan, yaitu emiten ini tidak membagikan dividen. Nah, itu bisa menjadi faktor pertimbangan bagi teman-teman investor, apakah untuk menghold ataupun melihat momentum yang tepat untuk membeli emiten ini. Baik, mungkin sekian pembahasan mengenai saham GWSA. Saya harap pembahasan ini bisa membantu, walaupun memang pembahasan yang sangat sederhana. Apabila teman-teman memiliki komentar, boleh di komen di kolom komentar dan boleh diklik like dan subscribe untuk kemajuan channel ini. Terima kasih.